Oke, baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya rindu kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya. Firman Tuhan berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Oleh sebab itu kita masih diberikan kesempatan. Mari gunakan waktu kita yang terbaik. Kita mau menyenangkan hati Tuhan kita. Kita mau datang di ruang maha kudusnya. Haleluya. Mau katakan ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati menyembah yang maha kuasa. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati menyembah. Sekali lagi kita mau masuk ruang maha
mati di salib Tuhan untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau buat kami berharga Tuhan. Kau buat kami jadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tak terbatas Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita mau memuji Dia, kita mau mengagungkan nama-Nya, sebab Dia Allah yang kudus. Oh, haleluya. Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Terpuji nama-Mu, glory bagi-Mu. Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Pemazmur mengatakan bahwa walaupun hidup kita tidak baik-baik saja, katakan pada dirimu, hai jiwaku pujilah Tuhan, karena hanya itu yang dapat menyenangkan hatinya. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, urapan-Mu tercurah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala hormat bagi-Mu, segala syukur bagi-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi, katakan haleluya. Yes, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, sama makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya,
setiap sakit. Haleluya. Menyembuhkan. Amin. Semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Dengan iman katakan darahnya menyembuhkan. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Haleluya. Berikan pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi. Haleluya. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas setiap yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa membalasnya. Kami hanya datang dan kami bisa memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapi kami, berkati kami agar kami dapat layak di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang mau diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umat. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi
bahwa Yesus menganggap kita sebagai sahabatnya. Oleh sebab itu kalau kita sebagai sahabatnya Tuhan, mau menari bagi Tuhan, mau berjoget bagi Tuhan, kita mau berjoget bagi Tuhan. Haleluya. Yesus adalah sobat kita. Ada satu sobatku yang setia, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Haleluya. Di waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Mari katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Haleluya. Waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Lambaikan tangan, katakan namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku sendirian. Haleluya. Dia selalu menemani. Dengan sukacita katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Haleluya. Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi nama Yesus. Haleluya. Saya melihat sukacita di wajah kita semua. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktunya kita mau berikan waktu kita yang terbaik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Kita punya sesuatu untuk balas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami dapat menikmati cinta-Mu lebih lagi Tuhan. Buat kami lebih mencintai-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu. Angkat tanganmu, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku. Haleluya. Agar indah Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekali lagi, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah, agar indah, agar indah, agar indah, agar indah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di rumah-Mu, di tempat ini, di gereja ini, kami ingin terus menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Bahkan juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami. Kami perlu firman Tuhan dalam hidup kami untuk menerangi setiap langkah, setiap jalan kami. Sehingga ketika kami melangkah keluar dari tempat ini, kami melangkah di tempat yang benar, di jalan yang benar. Kami tidak salah langkah dalam meneruskan kehidupan ini, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Mari Bapa, hati kami terbuka, seluruh hidup kami terbuka. Berbicaralah kepada setiap kami. Pakailah hamba-Mu, urapilah. Dan setiap kami yang hadir juga mendapatkan urapan yang baru sehingga kami mengerti akan apa yang Kau ingin sampaikan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan kalaupun kita sakit, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Shalom juga kepada Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing yang beribadah melalui Google Meet pada hari ini. Saya percaya
berkat yang sama, yang tidak berbeda akan Tuhan berikan bagi setiap kita, baik di tempat ini ataupun Bapak Ibu yang beribadah di rumah saudara masing-masing. Haleluya. Hari ini tema kita adalah Allah ingin menjadi sahabat kita. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat itu ingin menjadi sahabat bagi manusia yang sebenarnya menjadi manusia yang tidak layak untuk menjadi sahabat Allah. Sebab kenapa Bapak Ibu? Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, yang benar, yang adil, yang suci. Kita adalah manusia yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Allah itu menjadi Allah yang berinisiatif untuk membangun relasi dengan kita. Sehingga kita yang bersalah, yang benar akan diubahkannya menjadi seperti dirinya. Dimulai dengan apa? Dengan sebuah persahabatan. Dari persahabatan inilah kita akan mengenal Allah. Kita akan tahu Allah yang besar itu seperti apa. Dan kita bukan hanya tahu, kita akan meneladani. Kita akan mengikuti, mencontoh, melakukan apa yang Allah lakukan melalui putranya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ketika kita menjadi sahabat Allah, maka ini adalah keistimewaan, kehormatan, dan sebuah keanggunan bagi setiap kita bisa menjadi orang yang dekat di hati Allah. Bahkan Allah rindu kita menjadi sahabat yang karib dengan Dia. Dan kita melihat di Alkitab bagaimana orang-orang yang begitu terbatas, orang-orang yang penuh dengan kelemahan, orang-orang berdosa sama seperti kita. Tapi Allah mau membangun sebuah hubungan persahabatan, hubungan yang begitu dekat dengan manusia-manusia ini. Kita melihat dari kisah Adam dan Hawa, bagaimana Adam dan Hawa itu menjadi sahabat daripada Allah. Di Taman Eden tidak ada tembok pemisah. Sebenarnya di Taman Eden itu tidak ada liturgi seperti kita hari ini untuk mendekati Allah. Di Taman Eden Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan Allah. Yang ada di Taman Eden adalah hubungan kasih antara Adam dengan Hawa. Dan itu adalah sebuah persahabatan yang harusnya menjadi model bagi kita orang percaya hari ini. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang penuh dengan kasih bersama dengan Allah. Bukan hanya pada waktu kita beribadah, pada hari Minggu, tapi dalam keseharian kehidupan kita. Alkitab juga mencatat ada satu pribadi yang hidup bergaul dengan Allah, yang bernama Henokh, Bapak Ibu. Dalam Kejadian 5 ayat yang ke-22, di situ dikatakan dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Artinya Henokh selama hidupnya menjalin sebuah hubungan yang penuh dengan kasih kepada Allah. Nuh juga demikian. Nuh dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8 dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh artinya orang yang hidup dekat, berbeda dengan orang-orang yang sejamannya, yang hidup bercela, orang-orang yang tidak baik, tapi berbeda dengan Nuh. Nuh menjadi orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ayub juga demikian. Ayub 29 ayat 4 berkata, ketika Allah bergaul karib
dengan aku di dalam kemahku. Ayub 29 ayat yang keempat. Ayub bergaul karib dengan Allah. Lalu ada lagi seorang yang bernama Musa dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Saudara, jadi Tuhan itu bergaul, berbicara, berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, kepada Musa. Tidak hanya berhenti kepada Musa, kita juga melihat bagaimana pribadi yang lain menjadi orang yang begitu dekat, begitu intim dengan Allah. Seorang ini bernama Abraham. Yakobus 2 ayat 23 mencatat, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan, karena itu dalam Yakobus 2 ayat 23, Abraham disebut sahabat Allah. Yakub juga demikian, Bapak Ibu, keturunan daripada Abraham. Yakub dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang ku kasihi. Dan satu lagi pernyataan yang terakhir dari Tuhan kepada seorang yang bernama Daud. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan, Daud berkenan di hati Allah. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi dari ayat-ayat ini atau kisah-kisah mengenai manusia yang pernah hidup sebelum kita di dunia ini, kita mencatat sebuah satu nilai kebenaran bahwa ternyata manusia bisa menjadi sahabat Allah. Manusia bisa bergaul karib dengan Allah. Bahkan manusia bercakap-cakap dengan Allah, berbicara dengan Allah. Dan lebih dari itu, Allah yang memberikan pernyataan bahwa manusia adalah sahabatnya. Saudara, tadi saya katakan bahwa menjadi sahabat Allah itu adalah sebuah kehormatan, keistimewaan, hal yang berharga dalam hidup ini. Ketika kita menjadi seorang yang bersahabat dengan orang yang punya sesuatu yang lebih dari kita menganggap sebuah keuntungan. Kalau kita bersahabat dengan seorang di negeri ini yang punya posisi yang baik di pemerintahan, maka kita punya sebuah kepercayaan diri ketika kita menghadapi satu masa, nanti kita bisa minta tolong kepada orang ini. Kalau sahabat kita orang yang memiliki uang yang banyak di negeri ini, di dunia ini, maksud saya, maka kita juga bisa punya satu hal dalam hidup ini. Satu hari kalau ada masalah dengan hidup saya bisa bertemu dengan orang ini, dan lain sebagainya. Saudara, yang menjadi sahabat kita bukan hanya manusia, tapi Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang kita kenal hari ini di dalam nama putranya Tuhan Yesus Kristus. Dia yang mau menjadi sahabat kita. Dan dia memiliki segalanya. Dia memiliki apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Dia memiliki kasih, memiliki kedamaian, memiliki sukacita, memiliki kebaikan, kemurahan, dan semua hal yang diingini oleh orang di dunia ini. Kalau kita menjadi sahabat Allah, maka kita akan mendapatkan bagian di dalamnya. Bahkan kalau kita memahami dengan baik Alkitab ini, persahabatan ini bukan berbicara mengenai
sesuatu yang sementara di bumi ini, saudara. Persahabatan dengan Allah itu bersifat kekal dan selamanya. Dan kita akan mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya tidak bisa kita bayangkan hari ini. Betapa besarnya kemuliaan yang akan Allah berikan. Itu diidentikan dengan masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan, saudara. Dan tentu saja tidak semua manusia yang akan menikmati kemuliaan ini. Orang yang mau menjadi sahabat Allah selama di bumi ini, inilah yang akan dipermuliakan bersama dengan Allah. Saya pernah mendengar ada satu driver yang bekerja pada sebuah perusahaan asing. Ya. Saya tidak tahu secara langsung, hanya mendengar dari teman saya. Driver ini sudah mengabdi kepada perusahaan ini sekitar 30 sampai 40 tahun. Lalu di hari di mana dia akan retire, dia akan resign, akan pensiun, ya. Driver ini mendapatkan sebuah penghormatan dari perusahaan. Karena apa, saudara? Karena driver ini walaupun hanya supir saja, tapi dia sudah bekerja dengan baik, mungkin dia tidak pernah telat, mungkin dia jujur, mungkin dia menguntungkan perusahaan, bersikap baik dan lain sebagainya. Lalu tibalah hari di mana driver ini menjadi hari terakhir dia bekerja. Dan disiapkanlah sebuah pesta untuk melepas kepergian daripada driver ini. Sudah tahu ada hal yang tidak biasa. Ya. Ternyata ketika dikasih tahu kepada kantor pusatnya di luar negeri bahwa driver ini akan resign, ternyata bos tertinggi dari perusahaan ini berinisiatif untuk datang pada hari itu untuk memberikan selamat, terima kasih, dan memberikan satu hal bagi supir ini, saudara. Dan benar, pimpinan tertinggi dari perusahaan ini datang, saudara, datang ke Jakarta ini. Dia hanya satu tugasnya, tidak urusi urusan yang lain. Dia datang ketika malam apresiasi bersama dengan pemimpin, bersama dengan para pemimpin perusahaan dan juga supir yang akan resign ini. Dia memberikan ucapan selamat dan besok katanya terbang lagi. Hanya untuk urusan ini saja. Sudah bisa bayangkan, manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kelemahan bisa berbuat demikian. Memberikan satu keuntungan kepada orang yang telah memberikan keuntungan kepada perusahaan itu. Nah, ini adalah gambaran yang sebenarnya tidak sempurna. Yang akan kita terima nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Saudara, untuk perkara yang begini saja kita bisa bilang, wow, dahsyat, luar biasa itu supir itu mendapatkan penghormatan yang begitu hebat. Sadarkah saudara ada Raja semesta, Raja alam semesta, Tuhan kita Yesus Kristus, yang suatu hari juga akan memberikan profit. Bukan hanya di bumi kita pun dipelihara, dicukupi, tidak kekurangan. Tetapi harta yang sesungguhnya bukan di sini. Kalau harta di sini hanya fana, sementara, habis lenyap. Kita akan menerima harta yang sesungguhnya di kerajaan Allah yang kekal. Kita akan dimuliakan. Kita akan menerima kebahagiaan, penghormatan bersama dengan Allah.
Makanya dulu waktu saya sempat ke daerah-daerah selama 5 tahun, pada waktu tahun 2000, lupa saya saudara, sampai 2009, sebanyak 5 tahun kami beberapa sering ke daerah. Ketika saya masuk ke suatu daerah yang sudah sulit, tidak ada listrik dan lain sebagainya, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya ini hidup sudah enak sekali, sudah naik turun mobil, paling tidak minimal naik turun motor. Sedangkan mereka ini harus berusaha dan lain sebagainya. Tidak ada kemewahan seperti di kota besar, tidak ada keindahan seperti kota besar. Tapi Tuhan mengingatkan saya, hidup ini tidak lama di sini. Mereka ini kalau mereka hidup benar, hidup tulus, mereka akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Sama seperti kita. Kalau kita hari ini mau membangun sebuah relasi dengan Allah, menjadi sahabat karib Allah, saudara tidak akan pernah bisa membayangkan betapa besar, betapa dahsyat, betapa agung mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kenapa gereja mula-mula pisau di leher, dirajam dengan batu, diadu dengan singa. Sebelumnya mereka ditanya, kamu pengikut Yesus? Kamu laskar Kristus? Kamu mau sangkal Yesus? Gereja mula-mula pada abad 0 sampai 100 Masehi, itu penganiayaan, bahkan sampai abad ketiga, sekitar tahun 300-an, itu penganiayaan hebat. Tapi sejarah mencatat, tidak ada mereka yang mundur, saudara. Tidak ada mereka yang mengingkari imannya. Saya berpikir, kenapa orang-orang ini kok mau mati bagi Yesus? Ketika saya baca Alkitab baru saya temukan, ternyata penderitaan di dunia ini hanya seketika. Dan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang begitu besar yang akan diterima oleh orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara percaya akan kebenaran ini, amin? Oleh karena itu bertahanlah dalam hidup ini. Oleh karena itu teruslah mengasihi Allah. Oleh karena itu teruslah bertumbuh dalam iman. Berubahlah dalam karakter-karakter hidup kita yang membuat rusak hidup kita. Yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kita buang segala dosa, segala karakter di hidup kita. Kita mau bertumbuh menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Tuhan mau menjalin sebuah persahabatan. Tanpa sebuah hubungan, tidak mungkin ada sebuah perubahan. Tanpa sebuah hubungan yang karib, tidak mungkin ada perpindahan karakter, perpindahan hati. Melalui sebuah hubungan yang baik bersama dengan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan terus bertumbuh di dalam kebenaran. Saudara, hari ini ada 2 hal yang akan dibagikan berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi sahabat daripada Allah. Yang pertama, persahabatan itu melalui pertemuan yang terus menerus. Katakan kepada saya, terus menerus. Haleluya. Mari kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-18. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Oh, sudah ada, mari kita baca. 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang putus-putusnya untuk segala orang kudus. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 kita mau lihat. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17.
1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Saudara, kita bisa menjadi sahabat dengan orang lain, dengan teman, dengan adik, dengan kakak, bahkan juga dengan orang tua. Itu karena apa? Karena kita membangun sebuah pertemuan atau pembicaraan yang terus-menerus. Kalau kita tidak membangun hubungan dengan sebuah pembicaraan yang terus-menerus, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi sahabat yang dekat dengan orang itu. Ya. Makanya kalau kita dekat dengan seorang, satu cirinya, pasti saudara banyak telepon, banyak WhatsApp, banyak berkomunikasi. Kalau saudara tidak dekat dengan seseorang, pasti saudara hanya kepada sesuatu yang sifatnya kepentingan atau hal-hal yang mendesak. Tapi kepada sahabat, kita tidak perlu urusan yang mendesak. Kita bahkan punya satu yang namanya kerinduan, mau ngobrol sama dia, mau ketemu, mau makan, mau minum, atau mau melakukan hal yang lain bersama dengan sahabat kita. Saya ini terlibat di 2 organisasi di Gereja Bethel Indonesia, Bapak Ibu. Yang pertama, saya terlibat di Departemen Pemuda dan Anak, ya, di DPA GBI. Saya sekarang wakil ketua 2, ketuanya bernama Bapak Pendeta Joel Manalu. Ya. Nah, kalau di DPA itu temannya sebaya dengan saya, seangkatan semua, orang-orang muda, namanya juga Departemen Pemuda Anak. Ya. Tapi saya ini tidak punya teman yang, ya ada teman baik lah, tapi tidak punya teman yang dekat. Nah, satu lagi saya terlibat dulu sebelum periode yang ini di Biro PI, BPH, dulu namanya BPH, sekarang namanya BPP, GBI. Nah, teman saya ini orang-orang sudah tua, ya, sudah di atas saya 50, 60, ya, orang-orang yang udah tua dan beda suku sama saya. Banyak kan mereka ini orang Batak semua, rata-rata. Bahkan saya cuma satu yang orang Cina. Bukan orang Cina ya, saya bukan orang Cina ya. Saya ini orang Indonesia, orang Jawa bahkan. Karena lahir di Jakarta. Jadi salah kalau sudah bilang, saya orang Cina. Bukan, ditolak sama orang Cina. Kita ke Tiongkok, bawa visa kita, nggak bisa kita orang Cina. Kita orang Jakarta. Cintailah Indonesia dan produk-produknya. Maksud saya ini keturunan Cina, ya betul lah kalau masih keturunan. Ya. Nah, tapi kami ini ternyata dekat. Ya. Bahkan saya akhirnya mengajak istri saya dalam persahabatan kami. Jadi ibu-ibunya akhirnya kumpul juga. Nah, saudara kalau istri saya tuh tahu, Julius juga tahu. Karena kan kami satu kantor ya, satu tempat. Itu 2-3 hari sekali ada namanya video call. Aduh. Jadi 2-3 hari video call. Ya. Dulu bahkan waktu pandemi awal-awal ya, itu hampir tiap hari video call. Apalagi lagi satu kena COVID. Ya. Itu hampir kita ngobrol, ketawa-tawa lah. Karena sesama pendeta juga, sesama gembala, ya. Saya bertanya, kok banyak yang tanya sama saya, kok lu temenan sama orang-orang tua sih? Karena di Facebook kan kita sempat posting, ketemu, makan, dan lain sebagainya. Saya juga bingung kenapa harusnya saya dekatnya dengan orang-orang yang sebaya, gembala-gembala muda. Jadi ada gembala-gembala muda di DPA itu gembala-gembala muda rata-rata. Tapi saya dekat dengan orang yang lebih tua.
Waktu teman saya orang DPR ini, lu deketnya sama amang-amang ya, amang tuh maksudnya om gitu ya, bapak ya. Harusnya kan kalau sama bapak-bapak kita jauh hubungannya kan, tapi enggak, kita deket. Saya bertanya, kenapa ya kok bisa punya hubungan yang deket? Saya juga nggak tahu, ngalir gitu aja ya. Sampai hari ini kita punya arisan, ya saya ini ikut arisan Batak ya, bukan hanya Opung yang ikut. Saya juga punya arisan Batak Opung. Ya, ada Opung di sini ya? Hah? Opung ada? Hah? Oh di Salatiga. Oh iya, Salatiga. Ya. Salatiga berarti benar 7, saudara. Nah, ternyata saya baru tahu, mungkin saya pernah cerita ya di sini ya, di khotbah beberapa waktu yang lalu. Saya ini karena sering ke daerah bareng. Kita kalau ke daerah waktu itu bisa 1 minggu, ya. Mungkin 1 minggu terlalu lama, paling tidak 5-6 hari. Jadi kita bersama-sama, bareng, makan bareng, tidur bareng, ya. Saya ini pernah mandi di Sungai Buaya, saudara. Pernah tidur di tempat malaria. Jadi nyamuk malaria tuh ada di situ. Sampai orangnya bilang, Pak, kalau orang baru Pak, nyamuk di sini itu tahu mana orang baru, mana bukan. Jadi kalau orang baru pasti akan diincar sama nyamuknya. Waduh saudara, siapa yang gak takut? Belum minum pil kina lagi. Jadi singkat cerita, setelah dia ngomong gitu langsung kita pakai jaket, pakai autan, semua kaki juga diautan gitu ya. Pakai lengan panjang, tidur saja pakai jaket sudah, padahal panas. Karena takut cepat-cepat masuk ke lambu. Ya. Ibadah, habis ibadah makan, langsung masuk ke lambu, tidur. Karena takut kalau keluar, ntar kena malaria bisa bahaya. Nah, jadi kami ini kenapa bisa ada kedekatan? Ya. Bahkan sampai hari ini, ya video call setiap 2 hari sekali. Lalu kita juga suka ketemuan dan lain sebagainya. Saudara pun pasti punya orang terdekat lah. Saudara pasti punya sahabat yang dekat. Karena apa? Karena kita terus bersama. Kita terus bercakap-cakap. Akhirnya kita connect, kita nyambung, dan akhirnya kita mendapat sebuah persahabatan. Nah, hal yang tidak berbeda juga akan kita lakukan kepada Allah harusnya. Saudara harus punya pertemuan bersama dengan Allah setiap hari. Ya, dimulai dari kapan? Dimulai dari hari Minggu ini. Jadikan hari Minggu ini menjadi prime time. Jadi waktu utama kita. Kalau tidak ada urusan yang mendesak, ya, misalnya istri melahirkan, atau ada kedukaan, atau ada yang lain, jangan saudara gagalkan ibadah ini. Ya, saudara, ada orang yang mencari sampai ke gunung-gunung, 3 hari mereka bertapa, ya. Mereka mempersiapkan makanan, ya, demi supaya jadi kaya dan lain sebagainya. Padahal mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Mereka bisa begitu rupa melakukan hal itu. Apalagi kepada Allah yang kita kenal. Yang memberkati, yang menyertai, dan menjadi sahabat bagi kita. Harusnya kita memperlakukan Allah dengan baik. Mulai dari hari Minggu, saudara ibadah dengan baik, teratur, sungguh-sungguh. 2 jam menjadi waktu di mana kita mempersiapkan segalanya. Ya. Lalu persahabatan itu harus dilanjutkan. Ya. Tidak hanya di hari Minggu ini. Kalau kita ada kelompok sel, kita harus juga hidup terlibat di kelompok sel. Menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Ada keluarga yang baru di dalam Tuhan. Dan tidak cukup, itu harus dilanjutkan lagi persahabatan dengan Allah itu. Dengan apa? Melalui waktu yang kita berikan setiap hari.
Waktu mati, waktu yang kita berikan kepada Tuhan dari 1 kali 24 jam, kapan waktu mati? Waktu yang khusus, waktu di mana kita tidak diganggu dengan apapun selain kita bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika kita memulai persahabatan ini, akhirnya kita menjadi orang yang akan hidup dekat dengan Allah. Saudara, milikilah waktu bertemu dengan Tuhan. Makanya kita punya Gema dengan tujuan apa? Supaya saudara mengenal Tuhan, baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Ya. Kita punya waktu berdoa 10 menit saja, tapi lakukan terus-menerus setiap hari. Dan terus bercakap-cakap dengan Allah di sepanjang hari hidup kita. Saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup? Amin. Jadi bertemu dengan Tuhan itu tidak lagi seperti orang Israel zaman perjanjian lama. Hanya 3 kali dalam setahun mereka datang ke bait Allah. Kita sekarang, bait Allah itu adalah tubuh kita, kata Alkitab, di mana Allah berdiam. Dan kita harus membangun sebuah relasi bersama dengan Allah setiap hari. Ya. Makanya waktu kita masak, waktu kita bekerja, waktu kita ke salon mungkin, waktu kita melakukan aktivitas, kita harus membangun sebuah hubungan dengan Allah setiap waktu. Makanya dikatakan tetaplah berdoa. Artinya tidak hanya pada jam-jam tertentu. Memang kita harus punya waktu tertentu. Tapi setelah itu bangun hubungan dengan Allah setiap hari. Bercakap-cakap dengan Allah setiap hari. Di kapan waktu? Di waktu apapun dalam hidup kita. Seringkali kita ini bercakap-cakap sama siapa? Sama boneka, ya. Ada yang bercakap-cakap dengan bonekanya. Sama burung kesayangannya, sama binatangnya. Ya. Sama anjing, kalau saudara punya anjing, kucing, atau binatang-binatang kesayangan kita sering ajak ngomong, benar gak saudara? Aduh, udah makan belum? Sayang, kasihan, dan lain sebagainya. Ya. Kita ajak ngomong, sama TV juga kita ajak ngomong loh. Padahal TV itu mati. Coba kalau saudara lagi nonton sinetron. Aduh, kasihan sekali itu. Anak itu udah ketimpa tangga, kecebur got, ketabrak bajai lagi. Aduh. Kita ajak ngomong itu TV, padahal dia mati. Kita ajak ngomong binatang, padahal dia tidak meresponi lebih. Mungkin kalau anjing hanya senang mengepak-ngepakkan ekornya, ya burung bersiul, dan lain sebagainya. Tapi sadarkah saudara bahwa Allah itu hidup, Allah itu tinggal di dalam kita, dan dia membangun sebuah persahabatan dengan kita. Mulai hari ini ya, ajak Allah berbicara. Ajak Allah itu hidup, walaupun dia tidak terlihat dengan mata fisik kita, tapi dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tidak jauh di hidup kita. Ada satu orang bernama Brother Andrew, saudara. Siapa Brother Andrew? Brother Andrew adalah seorang pemasak atau koki di biara Prancis. Brother Lawrence maksud saya, bukan Andrew, Lawrence. Dia menulis sebuah buku klasik, seorang yang sederhana, yang hanya juru masak di sebuah biara di Prancis. Dia menulis sebuah buku yang judulnya Practicing the Presence of God. Jadi mempraktekkan kehadiran Tuhan bukan hanya di gereja, tapi dalam keseharian hidup kita. Kita harus tahu bahwa Allah itu hadir setiap saat, dimanapun, kapanpun. Jadi kita mempraktekkan kehadiran Allah dengan cara bagaimana? Ya,
Dia berkata bahwa pada waktu dia memasak, ya, pada waktu dia mencuci piring, pada waktu dia menyediakan makanan, pada waktu dia bekerja di biara itu, dia itu seperti melakukan pujian, melakukan tindakan menyembah Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempercayai bahwa Allah hadir dalam hidupnya. Nah, dia punya satu hal yang baik sekali yang hari ini menjadi pengajaran bagi kita, yaitu mengajarkan untuk berdoa satu frasa. Apa saudara? Berdoa satu frasa. Ya. Jadi dia mengajarkan untuk kita berdoa dengan satu frasa. Nah, satu frasa ini dianggap menjadi berdoa setiap waktu yang akhirnya tidak berhenti dalam kehidupan kita. Ya. Ini nasihat yang 450 tahun sebelum kita hidup jadi buku ini ditulis. Tapi ini buku yang diinspirasi oleh Roh Kudus dan menjadi berkat bagi banyak orang termasuk kita hari ini. Apa artinya berdoa dengan satu kalimat atau satu frasa atau juga disebut dengan doa satu tarikan napas? Ya. Artinya adalah doa yang pendek tapi diulangi terus-menerus sepanjang hidup kita. Yaitu contohnya seperti ini. Tuhan, sertailah aku hari ini. Ada lagi dia mengajarkan, aku menerima anugerah-Mu hari ini. Mungkin waktu dia masak, ya, lagi dia masak, dia tadinya berfokus kepada masakan, lalu dia ingat Tuhan, dan dia mulai alihkan. Fokusnya bukan lagi kepada makanan, tapi mengingat Tuhan. Ya. Lalu ada lagi kata-kata yang baik sekali yang dikatakan oleh Brother Lawrence ini. Aku ingin mengenalmu hari ini. Aku milikmu. Tolong aku percaya kepadamu. Saudara, ini adalah bagian kita menjadi sahabat Allah. Dan percayalah, ketika saudara membangun hubungan dengan Allah dengan cara yang demikian, kehadirannya akan kita rasakan. Saya seringkali lagi nyetir, ya, lalu ingat Tuhan, lalu air mata nangis. Lagi kita dulu waktu mungkin waktu saya naik motor, ya, berangkat kuliah, saya seringkali mengingat Tuhan, Tuhan terima kasih. Itu kedamaian Tuhan berikan. Nah, inilah bagaimana kita mengembangkan persahabatan dengan Allah setiap hari. Kembangkan ini, saudara. Mulai dari kapan? Dari hari Minggu, saudara ingat Tuhan. Minggu 2 jam, atau 1,5 jam, atau 1 jam kita beribadah. Lalu ikut komsel, saudara. Lalu berdoa setiap hari, ada waktu yang dikhususkan. Dan kembangkan doa setiap waktu. Ya. Mengembangkan doa satu tarikan nafas. Mungkin saudara hanya berkata, Kaulah Allahku. Atau saudara ingat ayat di Alkitab yang berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Ketika engkau punya masalah, pergumulan, engkau teringat, engkaulah gunung batuku Tuhan, aku percaya kepadamu. Dan seorang sahabat, terakhir, tidak hanya memerlukan sahabatnya ketika lagi susah. Itu bukan sahabat, saudara. Kalau kita perlu seseorang lagi susah, itu namanya tukang kredit, saudara. Atau kita mau memerlukan sesuatu. Sahabat itu adalah orang yang tanpa keperluan, tapi rindu mau bertemu, mau ngobrol, mau ketemu. Begitu juga dengan Allah. Jadi kita menghampiri Allah jangan lagi susah, lagi punya masalah baru kita berdoa. Lagi kita punya pergumulan baru kita ingat Tuhan. Ya itu juga baik, tapi lebih baik adalah mengembangkan persahabatan ini
Setiap hari. Kembangkanlah doa, tarikan nafas, doa satu frasa. Dan kita mau ingat Tuhan sepanjang umur hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan berdiri. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkan sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah. Ku takkan lupa anugerah. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan. Hasrat besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita, besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Saudara, saya teringat dengan satu ayat di Alkitab yang berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, sesungguhnya tidak ada kerugian dalam hidup kita. Sebaliknya keuntungan. Apalagi ketika kita menjadi sahabat Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah. Kitalah yang akan nanti menjadi rekan sekerjanya. Kitalah nanti yang akan menjadi pembesar di kerajaan Allah. Menjadi hulu balang, sahabat-sahabat raja. Dan itu tidak dimulai nanti. Untuk menjadi sahabat raja semesta. Raja alam semesta. Raja di surga, yaitu Tuhan Yesus. Itu dimulai dari hari ini. Dimulai bahkan dari detik ini. Oleh karenanya Raja Salomo pernah berkata, ingatlah akan penciptamu sejak masa mudamu, sejak hari ini. Jangan pernah lupakan Tuhan. Bahkan hari ini bangunlah persahabatan dengan Dia. Mulailah setiap hari engkau meluangkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Baca kitab suci. Dan terus
berkomunikasi sepanjang hari. Karena Dia hidup, Dia ada di hidup kita. Haleluya. Mari saya undang kepada pelayan perjamuan. Sembari saudara menyanyikan, ku takkan lupa, dengan lembut musik. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk roti dan anggur. Biarlah roti dan anggur ini menjadi berkat ketika kami makan dan minum. Menjadi alat anugerah, menjadi kebaikan, menjadi berkat bagi kami. Turunkanlah berkat-Mu hari ini ya Bapa. Turunkanlah berkat-Mu dalam perjamuan kudus hari ini. Pulihkanlah anak-anak-Mu, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, merdekakanlah kami yang terikat. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan kepada kekasih-kekasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Takkan pernah kami melupakan Engkau ya Tuhan. Engkau yang telah menebus kami. Bahkan menjadikan kami sahabat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi, besar kasih Allah pada kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Bapak Ibu juga yang ada di rumah boleh mengambil roti, mengambil anggur untuk kita bersama-sama ada di dalam persekutuan dengan tubuh-Nya, tubuh Kristus. Haleluya. Sekali lagi Tuhan mengatakan untuk kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan gereja ini adalah dengan tujuan agar saudara dan saya menjadi pribadi yang hidup dekat dengan Allah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mengingat Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan Tuhan dalam hidup kami.
Bahkan kami mau menjadi kekasih dan sahabat-Mu ya Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Dan sebelum kita meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan perjanjian dengan Dia. Dia adalah Allah kita dan kita adalah umat-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu ya Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman dan kebenaran yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Kami diingatkan bahwa kami adalah orang yang terpilih, orang yang begitu spesial di hati-Mu. Kau mau membangun hubungan, bahkan mau menjadi sahabat karib kami. Kami mau bersahabat dengan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dengan membangun hubungan setiap minggu, setiap hari Rabu dalam kelompok sel, setiap hari dalam pertemuan pribadi kami dengan Tuhan. Bahkan di sepanjang hari kami mau ingat Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang akan hadir, Allah yang tidak akan pernah mengecewakan dalam hidup kami. Dan ada rahasia yang sebenarnya bukan menjadi rahasia bagi kami. Engkau telah bukakan bahwa Engkau akan mengingat kami sampai selama-lamanya. Engkau akan memuliakan hidup kami di kerajaan-Mu yang kekal. Betapa beruntung dan berbahagianya hidup kami ketika kami mengingat Engkau, mengenal Engkau dan menjadi sahabat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Saya mau minta doa. Ya, besok hari Selasa pagi ya, saya dan istri akan ke Tanah Suci, akan ke Israel ya. Mohon dukungan doa supaya kami dalam keadaan baik ya. Sebenarnya rencana ini udah 2 tahun yang lalu. Jadi ada teman yang ngajakin, ayo mau ikut nggak? Nanti nyicil. Ya karena kita di kata-kata cicil itu ya udah kita maulah nyicil. Akhirnya bisa jalan sekarang ini, saudara. Dan puji Tuhan tadi hasil tes PCR negatif. Saudara, puji Tuhan. Saya sempat takut juga ya, karena hari Rabu waktu saya sama Bang Igo di sini, saya makan makanan dari rumah, ya, nggak tahu sambelnya atau apanya, setelah makan tuh pusing Bang. Ya, setelah makan di bawah saya teng-tengan, cuma saya nggak ngomong aja sama Bang Igo. Jadi saya habis makan nggak lama pusing. Biasanya saya kalau habis makan biasanya ngopi dulu kan, hari itu saya nggak, karena perut kok nggak enak. Sampai rumah diare, malam diare, besok diare. Waduh, saya udah pikir nih, aduh mau tes PCR nih hari Sabtu atau Minggu.
ya udahlah, nggak jadi jalan juga, ya udah nggak apa-apa, saya udah pikir begitulah, berserah aja lah, gimana baiknya kehendak Tuhan aja. Tapi puji Tuhan, tes kemarin deg-degan saudara, yang nggak tahu gimana, karena deg-degan mau kalau gagal kan uangnya habis gitu ya, hilang, paling nggak tiketnya hilang. Tapi puji Tuhan negatif dan minta doa ya, saudara, supaya kami semua dalam keadaan baik. Ya, saudara mau didoakan juga nanti ngomong sama saya, nanti di tembok ratapan saya doain saudara ya, untuk saudara, pergumulan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ya, pengumuman pada hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan ini. Pengumumannya yang pertama, jadwal puasa tetap seperti biasa hari Selasa malam jam 10 malam dimulai. Kemudian buka puasanya jam 12 siang. Kemudian berdoa bersama gembala. Nah ini berhubung Bapak Gembala nggak ada, jadi ditiadakan dulu ya. Tetap ada? Oh oke. Berdoa bersama di onsite nih ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bisa datang ke sini jam 1 siang di hari Rabu dan di ruko ini ya. Nanti berhubungan dengan Bapak Igo untuk mengatur jam apa misalnya mau datangnya gitu ya. Oke. Kemudian hari Rabu 6 April seperti biasa komsel online jam 7.30 sesuai PKS dan kelompok masing-masing. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum tergabung dalam komsel, silakan untuk dapat menggabungkan diri dengan komsel-komsel yang ada. Kemudian hari Kamis 7 April ada ibadah doa bersama jam 7.30 secara online. Nah ini diharapkan kita semua bisa ikut bersama-sama berdoa bersatu hati. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau kolekte dapat memasukkan ke dalam amplop putih yang tersedia dan nanti masukin ke dalam kotak ya. Atau bisa juga melalui transfer ke rekening BCA yang tercantum. Dan berikutnya hari Sabtu 9 April ada ibadah YOC atau muda-mudi online jam 5 sore. Kemudian hari Minggu, minggu depan berarti ya, ada ibadah online sekolah minggu, ini juga sesuai dengan grup masing-masing. Bagi ya anak-anak yang ingin didaftarkan dan belum mempunyai kelompok bisa berhubungan dengan Kak Lia sebagai koordinator. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum memiliki buku ini nanti bisa berhubungan dengan saya, nanti minta ke saya. Atau misalnya mau ngasih ke orang lain atau ke siapa juga bisa berhubungan dengan saya. Baik, di minggu ini dan minggu-minggu yang lalu ada yang berulang tahun, yaitu pertama Ibu Gembala 22 Maret silakan maju. Ini udah agak terlambat tapi nggak apa-apa. Kemudian April 1 April silakan. Ya kita menyanyi pujian umur panjang di tangan kanannya ya. Ya 1, 2, 3. Ada yang mau disampaikan? Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih buat perhatian, ucapan dan doanya bagi saya. Ulang tahun saya sudah lewat 2 minggu tapi masih
dirayakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Semoga hari ini dipanjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Baik, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Bapa yang ada di dalam surga, di akhir dari ibadah kami kembali kami datang diri kepada Engkau, dan terutama ya Tuhan, ajar kami untuk lebih mengasihi Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau mau tolong, ajar kami dapat memperbaiki hubungan kami dengan Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami bersyukur juga untuk 2 orang saudara kami yang sudah Engkau tambahkan umur. Untuk Ibu Gembala kami, Ibu Sri. Dan memberkati dengan berlimpah. Dari segala persiapan yang harus dilakukan sampai keberangkatan dan sampai kembali lagi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kesehatan senang, memberikan keselamatan, damai sejahtera, sukacita bagi mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kami semua. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami, berikan jalan keluar di dalam segala pergumulan kami, dan ajar kami untuk senantiasa melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong memberkati di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, di dalam setiap usaha kami, setiap rencana kami. Apapun aspek kehidupan kami ya Tuhan, kami mau serahkan dan membawa ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja yang bekerja dan turut campur di dalamnya, dan biar semuanya terjadi seturut kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini kurang sehat atau kurang baik keadaannya. Kiranya Engkau jamah ya Tuhan. Kami berdoa untuk Mama dari Ibu Trivena, kemudian Mama dari Bapak Kimian, kemudian Bapak Kimian juga. Kemudian juga Tuhan, orang-orang lain yang mungkin tidak kami sebutkan namanya. Allah kiranya memelihara mereka, melawat dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapak Surgawi, terima kasih untuk semua ini. Kami juga mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami. Tuhan memberikan hikmat akal budi dari surgawi. Ajar mereka, terutama presiden kami dan seluruh jajarannya, untuk dapat memimpin negara ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau saja yang menguasai Indonesia, dan juga Engkau menguasai bangsa Indonesia. Kami tahu dan percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil. Satu saat ya Tuhan, bangsa Indonesia bisa bertobat, dan bisa mengenal dan mengakui Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat yang hidup. Kami hanya dapat berdoa dan menyampaikan isi hati kami, keinginan hati kami ini semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dan hari ini sebelum kita meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah tangga kita masing-masing, kepada kehidupan kita, bawalah berkat dari Tuhan, berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita dan membawa kita ke dalam surga yang mulia. Terima kasih
memberkati.